Yo, halo semuanya. Welcome back to ICE, ini Cerita Engineers. Episode ketiga. Hari ini yang bakal nemenin kalian ada gua, Malvin, dan teman gua, Daniel. Halo semuanya. Ya, di sini kita juga udah kedatangan tamu spesial nih dari kakak-kakak Aslab dari BINUS ya. Kakak-kakak Aslab ini ngajarin mata kuliah Drawing Construction, khususnya AutoCAD ya. Nanti maba-maba yang lain juga bakal nemuin mata kuliah ini pas masuk juga ya. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, kita pengen kenalan dulu nih sama kakak-kakak Aslab. Bisa dimulai dulu dari Kak Tasya ya. Oke, halo semuanya. Nama gue Tasya, angkatan B22. Asal gue dari Surabaya. Halo semua, nama gue Abim. Gue teknik sipil BINUS 2022 juga sama kayak Tasya. Asal dari Jakarta tapi baru kemarin pulang dari Surabaya. Kemudian kalau sekarang sibuknya lagi nge-aslab aja. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, kenapa sih kakak Abim sama Kak Tasya pengen jadi aslab gitu? Alasannya apa, boleh disebutin gitu? Mulai dari Kak Abim dulu. Dari gue dulu, kenapa pengen jadi aslab? Sebenarnya nggak ada specific reason ya kenapa jadi aslab. Karena dulu tuh pilihannya adalah pas gue mau lanjut ke semester 6, itu semesternya juga udah mau online full karena pandemic juga. Terus gue mikir kalau misalnya gue magang, gue takutnya nggak mendapat full experience karena WFH gitu. Terus gue mikir, udah gimana kalau gue ngambil riset aja. Selagi gue ngambil riset, gue sambil nyambi juga nih jadi aslab. Karena kebetulan I met the requirements dan menurut gue I can do the job gitu. Terus ya udah, that's what happened. Terus gue daftar aslab, gue terima, dan here I am udah 1.5 tahun I believe jadi aslab. Kalau dari gue sih kurang lebih sama kayak Abim. Cuman waktu itu pertimbangan gue untuk daftar aslab itu karena waktu semester 6 itu kan awal-awal pandemi itu sih menurut gue agak lebih susah nyari magang menurut gue, karena waktu di situ kan perusahaan-perusahaan itu kayak lagi masa-masa transisi tuh, kayak jadi dikurangin lah pekerjanya, otomatis juga kan untuk yang magang juga pasti dikurangin yang bakal diterima di perusahaan-perusahaan. Jadi lebih baik waktu itu juga jadi gue ngambil riset sama kayak Abim. Sekalian gue pikir kalau misalnya riset buat latihan lah nanti pas skripsian juga. Terus kebetulan pas itu juga lagi ada buka pendaftaran aslab dan ya udah daftar gitu. Nah, untuk kita juga pengen tahu nih, mungkin pengalaman apa sih yang bikin seneng gitu pas jadi aslab? Pengalaman yang bikin seneng sih sebenarnya jadi aslab seru ya, ketemu banyak orang, kayak banyak juga tingkah-tingkah dari angkatan yang bawah tuh yang lucu-lucu aja kadang, kayak misalnya pas lagi ASIS atau pas lagi kita ngajar, itu pasti ada aja sih tingkah-tingkah yang lucu. Terus juga kita, kalau menurut gue sih kalau ketemu gitu ya sama sifat-sifat orang yang baru, itu pasti aja seru sih kalau menurut gue. Kalau lucu-lucunya itu kayak gimana biasanya? Yang lucu-lucu tuh tingkah yang unik sih sebenarnya. Banyak kayak mahasiswa zaman sekarang tuh kayak kita nih tingkahnya banyak-banyak ya. Yang unik lah ada aja gitu kadang. Coba tanya Abim. Coba Bim, gimana Bim? Pengalaman lucu. Apa ya pengalaman lucu ya? Paling kalau misalnya paling lucu itu lebih ke apa yang gue amatin pas mereka proses melakukan praktikum. Dan kita kan sini praktikum cuma nulis laporan kan karena online kan. Itu banyak yang lucu gitu. Ceritanya misalnya dia ditugasin untuk melakukan ASIS sekali seminggu gitu. Dia pernah tuh ngirim satu kertas, gue gak mau nyebut nama ya, tapi angkatan atas kali gak salah, ngirim satu kertas tulisannya, maaf kak saya belum buat. Terus gue bingung banget, apa yang mau gue ASIS gitu kan, buat apa lu kirim, gue gak peduli juga lu membuat. Tapi banyak sih, itu lucu salah satu. Mungkin ada lagi kalau kayak pas sidang praktikum gitu, ada aja tiba-tiba nggak sengaja ngocet di grup gede lah, lagi contek-contekan tuh,
tapi nggak sengaja di grup gede, line gede, grup lab gede. Ini jawabannya apa? Iya, ketahuan langsung. Itu memorable sih, lucu sih, iya. Cuman ya begitulah mahasiswa kan, ya pasti normal sih. Buat apa itu? Matkul apa, Kak? Kemarin tuh buat apa ya? Beton kalau nggak salah. Tahun lalu tuh, beton tahun lalu. Terus ada juga buat aspal tahun lalu juga gitu. Buat Mektan juga ada. Betul. Jadi ntar semester depan kita ketemu berarti. Oh iya, Iya. jelas. Ditunggu ya. Kalian tuh semester 2 berarti sekarang ya? Iya, Nah, semester iya, 2. semester 2. Sekarang semester 2. Semester 3 juga ada AutoCAD ya katanya. Semester 3 bukan ketemu AutoCAD lagi, ntar kalian ketemu Mektan. Mektan sama tanah. Mekflu. Surveying. Salah. Mekanika Terlalu tanah. banyak ini. Terlalu banyak. Ini sorry guys, Matkul. kita makanya banyak, dan satu lagi kita juga bukan cuma ada mata kuliah asap-asap di otak kita, tapi gue dan Tasya juga lagi ngerjain skripsi guys. Oh iya. Wah ini apalagi Tasya kayak jauh lebih penat dari gue sih. Lihat dari matanya, kantong matanya berlipat-lipat. Wah, iya bener banget. Ya tapi nggak apa-apa ya, namanya juga mahasiswa. Namanya Jadi juga harus mahasiswa. bisa double job nih kita. Betul. Mantap. Siap. Oke, selain pengalaman yang senang-senang itu pasti juga ada pengalaman yang pahit gitu juga ya. Nah, bisa diceritain juga pengalaman-pengalaman yang bikin Kak Abim mungkin ya, Kak Abim kesel atau Kak Tasya kesel itu apa aja gitu. Bisa disebutin. Pengalaman yang bikin gue kesel paling kalau misalnya ini kemarin ada nih sempat nge-trigger dikit, tapi dikit banget. Gue pernah kan gue nge-assist ya, pasti gue ada work hours ya kan, karena kita asep itu 9 to 5 gitu biasanya, atau 9 to 6. Lebih dari itu gue biasanya asisnya ya udah gue lanjutin besok paginya di jam itu. Ada satu mahasiswa ini dia ngirim jam 11 malam, terus dia minta asis maksa gitu. Terus gue kayak oke, gue kan asis besok gitu. Tapi dia kesana, dia I didn't think he took it that well. Terus dia akhirnya ngechat ke grup angkatannya bilang, wah ini orang gini ngomongin gue gitu. Terus kayak terus yang lucu tuh nggak ada yang bedain dia gitu, teman-teman semua langsung nge-screenshot kasih ke gue ketawa doang sih. Gitu. Jadi iya lucu sih, dia omongin dari belakang lah apalah. Kalau dari gue sih sebenarnya yang nggak dukanya gitu ya. Adalah beberapa gitu mahasiswa yang kan kita biasanya itu untuk setiap habis praktikum gitu kan kita selalu wajibin untuk asis sekali aja, minimal sekali gitu. Nah itu tuh ada yang misalnya yang kirim asis dan itu laporan kayak Abim kayak tadi misalnya ada yang masih berantakan banget, atau yang tadi bilang maaf Kak belum kerjain gitu. Ada yang misalnya berantakan banget nih kan, gue sebagai aslep udah meluangkan waktu ya untuk bacain laporannya, terus formatting laporannya, dan gue kasih tahu nih yang benar gimana gitu, gimana sih laporan yang benar itu. Nah terus udah gue luangkan tuh waktu untuk asis laporan dia, pas dikumpul laporannya gak dibenerin sama sekali. Terus gue bingung, buat apa dong kalau misalnya pas kumpul laporannya nggak dibenerin, buat apa asis gitu. Paling yang kayak gitu-gitu sih. Cuman kita semua pasti sebagai aslep berusaha maklumin ya namanya mahasiswa gitu. Yang ngeselin juga sih kalau misalnya udah direvisi terus nggak diperbaikin gitu ya. Oke. Nah, coba mungkin ada nggak pengalaman yang kayak mahasiswa ini kayak nggak sopan gitu, ada nggak Kak? Coba. Ya, kalau dari angkatan aku itu ada yang pernah ngechat kakak aslebnya itu dengan sebutan bro bukan kak, dan itu dibilang katanya nggak sopan gitu. Kalau itu dari angkatan aku ya. Kalau mungkin dari kakak, pengalaman kakak ada nggak yang nggak sopan gitu? Tapi bentar, sebelum itu gue pengen komen dulu tadi tuh, panggil bro bukan kak. Sebenarnya kalau gue dipanggil itu gue santai sih. Tergantung ACP juga, tergantung ACP santai atau enggak gitu. Sopan atau enggak kan tergantung juga. Tapi oke. Kalau nggak sopan, kayak kalau ke gue belum ada yang kejadian, tapi kalau ke temen gue ada tuh, katanya mereka caught pas lagi sidang ada yang sambil ngerokok gitu. On cam kan, itu udah asap ngebul. Tapi gue nggak, kalau ke gue kayak karena mungkin nggak tahu ya, karena mungkin gue juga kurang memperhatikan sih.
Jadi nggak ada yang nggak sopan ke gue sih kayaknya. Kalau nggak sopan sih paling mungkin lebih ke kalau asis malam-malam aja ya. Nggak tahu sih sebenarnya. Kadang atlet juga kemudian nih, tergantung kita tuh lagi bagus gak moodnya saat itu gitu. Sebenarnya lebih baik sih kalau misalnya menurut gue kalau emang mau asis atau mau chat itu lebih baik kayak di jam kerja aja, jangan kayak jam 11 malam, jam 10 malam karena kan kita nggak tahu nih atletnya itu lagi moodnya lagi bagus gak di hari itu. Kalau misalnya tiba-tiba di chat di jam 10 malam, di jam 11 malam gitu kan bisa aja dia lagi ngapain terus tiba-tiba ditanya tentang laporan atau tentang apalah gitu. Greget Aslep banget. juga punya kehidupan pribadi, guys. Iya, benar. Aslep juga manusia, kita bikin lagu kali. Greget banget pasti ya, udah ngantuk-ngantuk, tiba-tiba dia ngechat, minta tolong revisi dong, minta tolong di-assist dong. Mungkin kita lanjut ke game coba kali ya. Kan kita kan baru selesai semester 1 kan AutoCAD ya. Coba mungkin kita main game Hangman dengan tema AutoCAD coba mungkin ya. Oke, ini geng Hangman ya. Jadi pertama itu untuk clue-nya itu Sebentar, ini temanya apaan? Hangman, tiba-tiba Hangman. Fitur-fitur di AutoCAD. Fitur-fitur di AutoCAD, oke. 7 huruf. 7 huruf. Oke, jadi clue-nya pertama clue paling susah itu pecahin. Explode. Buset, langsung tahu dong. Dari last lab berarti ya guys ya. Ini enggak 7 kata, 7 huruf, pecahin ya udah. Lanjut. Berarti ini bener-bener asli berarti, nggak diragukan lagi keasliannya. Apa sih ini? Apa sih ini? Dunia. Oke, coba. 5 huruf, coba Kak Tasya. 5 huruf. Clue-nya 2 garis. Multiline. Yes, Ya benar. berarti nggak sih? Multi. Multiline. Tapi kita main Hangman dulu deh. M gitu atau apa gitu. Iya. Langsung Ya, tebak. benar. Tapi ini 5 huruf doang. Iya. Benar. Multi-line. Kalau disingkat kan jadi M-line ya, nggak salah kan? Oh. Oh, perintahnya. Iya. Oh, oke, perintahnya. Oke. Tuh, kayak Apa ini 32? buat kelas lab salah deh. Bener-bener jago. Oke. Kan si 32. Iya, si 32, Hechan. Hechan tembok. Udah nggak diragukan lagi ya, profesional sekali. Padahal itu sebutin tuh loh clue-nya loh. 32 atau udah wasit itu apa lagi? Kakak Maaf Aslam ya, hafal banget berarti ya. Apa? Beda kita apa? Gimana? Hafal banget berarti ya semuanya tentang AutoCAD. Iya, Ya. repetitif sih tiap tahun ketemu begini ya. Harus dong, harus tahu nanti gimana dong cara ngajar. Iya, bener banget. Siap. Berarti nggak diragukan lagi kalau ini Aslep. Padahal clue-nya itu nama hedge buat nunjukin objek itu adalah tembok. Gampang juga sih berarti. Ya, betul. Iya. 6 kata deh coba. Ya udah kompetitif satu coba yang ini ya. Dari Kak Abim dulu coba. No clue dulu deh coba. Tebak huruf. Apa? No clue 6 huruf atau apa ini? Oke, berarti 6 huruf. coba let's do T huruf T. Enggak, salah. Coba. Ada huruf T. Tasya. X. Nope, salah. Lanjut Kak Abim. Bentar. Mulai nih. Ini mulai menantang nih. Coba I. Oke, I. Salah. Coba Kak Tasya lagi. Habisnya aku kasih clue coba. Dia kayaknya biar mau kita ngegantung dulu baru dikasih. Iya, clue. bener. Biar nggak terlalu OP katanya. H. Oh, enggak. Oke, jadi buat clue-nya itu menunjukkan suatu objek.
sebuah menunjukkan fitur. suatu objek. Fitur menunjukkan sebuah objek. Ya, tambah mata itu. Apa nama mata itu? Apa nama mata itu? Apa Tas? Mata itu namanya apaan? Tahu nggak sih? Apa? Yang mana? Layer Ntar dulu. properties, bisa matiin layer segala macam. Apa ya namanya? Nah, itu Coba, dia. mungkin perlu tambahan kali ya. Ada tanda panah di ujungnya. Leader, Legend. lead. Lead. Leader Oh. ya, benar. Oh, Leader. Oh, leader. Oke, leader. Oke, mantap. Last one, ayo. Apa nih? Dalam huruf. Ya, 6 coba. huruf, 6 Coba huruf kata lagi. Coba Tas dulu Tas. 6 huruf. Apa ya? Huruf apa kita? C. Cek. Oke, mari kita cek. Dan ternyata salah. Kak Bim coba. Coba O. Oh. Masih salah. Halo, 6 huruf. F. Dan F ada. Kita coba F. Masih salah. Oke. Sebentar. Kalau ini Tas, pas kita nge-trim, terus tapi kalau mau kita panjangin itu apa namanya? Terus kita Extend. panjangin. Extend. Extend. Iya, extend. Extend 6. Benar. Ya kan? Itu dia. Mantap. Tadi gue Berarti- kira fillet tahu. Tadi gue main itu gue triangular tadi. Viret bukan, export udah. Terus mereka udah mereka pelajarin apa paling trim extend. Oke. Nggak salah pilih Ini gestar. banyak yang 6 huruf ya. Iya. Soalnya Aduh, jago banget. Udah 5. Udah. Kita kepengen main lagi Tas. ketagihan. Experience ya. Airwave Kakak Slap-nya. Experience kakak Slap-nya jago banget. Oke, kita back to topic ya. Back to the question. Ini kan nanti video ini bakal ditonton ya sama maba-maba juga ya. Yang bakal datang next semester yang bakal masuk AutoCAD juga. Mungkin kakak-kakak ada tips and trick buat maba-maba semester 1 matkul AutoCAD yang akan datang nantinya. Kalau menurut gue fitur ASLab dan kalau kita kan kayak angkatan kalian tuh satu ASLab dapat 8 mahasiswa ya atau sekitar segitu ya, seingat gue atau 9 mahasiswa. Itu menurut gue fitur bagus banget. Kalian tuh bisa nganggap ASLab itu sebagai mentor aja gitu. Jadi kalian bisa asis sebanyak-banyaknya, make mistake sebanyak-banyaknya biar nanti di kemudian hari nggak sesat gitu. Menurut gue itu bisa dieksploitasi banget, bisa banget kalian tanya aja terus menurut kakak desainnya gimana, ini gimana. Jadi walaupun itu salah, tapi at least kalian punya keinginan untuk selalu benerin dan tanya ASLab-nya gitu. Itu menurut gue tipsnya itu. Be friend your ASLab. Jadi mantep banget. Jadi intinya kerjain dan tanya terus ya. Hanya terus aja. Rasa ingin tahunya itu loh yang perlu. Kalau buat dari gue ya, ini gue kasih trik-trik secara realistisnya ya. Kadang tuh kalian sebagai maba gitu, mungkin lagi semangatnya nih, wah baru masuk kuliah gitu. Nah kadang tuh kalau misalnya buat dena rumah itu terlalu ribet guys. Gitu sih, biasanya tuh kayak imajinasi kalian tuh lagi berkembangnya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau memang kalian bisa merealisasiin itu denahnya gitu dengan benar gitu. Cuman kan kita realistis aja di sini gimana sih cara biar ngerjainnya itu tetap masih oke, terus waktunya juga kalian jadi nggak kesusahan juga. Ya bikin dena rumahnya yang simpel-simpel aja dulu gitu kan, namanya juga masih maba gitu. Terus juga ya yang penting rajin asis sih gitu. Iya dulu aku banget sih dulu sih bikin desain maunya bagus-bagus, keributan sendiri, ngulang lagi. Iya kan, karena banyak aturan-aturannya kan ternyata untuk harus kolomnya harus di sini, terus gini. Banyak lah aturannya. Tapi gue mana ya Melvin tuh tipe anak yang suka asis-asis terus gitu atau kayak deadliner dulu? Iya, ditumpuk-tumpuk baru asis. Gimana? Kalau pribadi ya penyesalan banget sih, deadliner. Coba dong lihat tuh gambar dong, boleh nggak? Ini di-share gambar Melvin. Bisa.
Nah, kita jadi Dulu- biar teman-teman yang maba-maba tahu juga kira-kira ntar kayak gimana sneak peek-nya gitu loh. Nih, share screen ya. Mm-mm. Nah, lantai, Widih. Coba dong, house plan dong, house plan. plan. Nah, Ah, Nah, ya simple gitu loh, nggak gitu ribet. ini sebenarnya udah direvisi 2 kali dari desain awal. Tapi ini gue boleh annotate nggak? Ya, gue kasih sini dah. Ya. Oh, enggak, Kak. Udah lewat, Tahan, Kak. tahan. Jangan. Tahan. Oke. Ya, lanjut. Sorry. Lanjut. Jangan mulai token lagi. Udah pusing. Udah mulai annotate. Pengalaman yang lalu aja udah. Tapi sebenarnya kan kalian tuh AutoCAD gunanya nggak, kalian mungkin akan ada yang jadi drafter tapi nggak semuanya. Gunanya kita mati AutoCAD biar bisa ngerti gitu. Ntar pas kalian dunia kerja sipil bisa baca gitu loh, bisa baca DNA. Mungkin kalau buat pengalaman pribadi, kalau boleh cerita-cerita ya. Bokap kan kontraktor ya. Jujur ya, AutoCAD ngebantu banget. Bener banget kan? Di semester 1 BINUS, pelajaran AutoCAD udah nggak bisa bantu namanya bokap dalam ngecek tanah rumah. Itu bener-bener bantu banget. Gak bohong, serius. Setuju. Emang juga teman-teman gue juga banyak yang semester 1 semester 2 karena AutoCAD mereka udah bisa mulai coba magang, coba freelance segala macem. Itu karena basicnya dari awal udah dapet gitu loh. Iya. Enggak banget loh, detail loh. Bayangin, kuliah di BINUS semester 1 udah dapet mata kuliah yang bisa dipakai buat kerja nanti. Tips bagi mereka yang mau jadi aslep, mungkin ada kualifikasi yang harus perlu nggak, kayak IPK bagus, ada sikap-sikap yang perlu diperlukan, mungkin itu ada nggak, Kak? Coba boleh ceritain dari Kak Tasya coba. kualifikasinya ya. Kalau Yes. IPK bagus, iya itu pasti. Terus kayaknya nggak boleh itu ya, matkul lab tuh paling minimnya itu nilainya B ya, Bim, kalau nggak salah. Bener. Iya, jadi nggak boleh di bawah B. Sebenarnya sih lebih ke ya IPK, dan kalau dari sifat-sifat suka ngajar sih, dan mungkin sabar ya. Lebih kayak suka ngajar dan sabar gitu. Itu sangat penting, sabar. Sama ini sih, kalau misalnya kalian mau jadi aslep itu kan berarti kalian ada kontrak dengan BINUS. Berarti ya nggak boleh kerja tempat lain gitu. Ya udah kalian kontrak dengan BINUS gitu kalau mau kerja menjadi aslep. Dan kalau IPK seinget gua 3,25 ya, pas 3. Iya, 3,25 minimum ya. Oke, lumayan juga ya, tinggi juga nilainya. Enggak, bisa lah. Anak-anak sipil BINUS bisa lah 325. Banyak kok angkatan gue 325 ke atas. Mantap. Bisa. Oke, last question, bukan question sih, lebih ke arah pernyataan statement. Oke, ini video kan ntar mungkin bakal dibagi ke maba-maba buat mereka kenal namanya matkul AutoCAD kali ya. Mungkin kakak-kakak ada pesan atau apa yang pengen disampaikan nggak ke maba-maba ini? Asya, ada yang sampaikan? Gua dulu, Bim, silakan. Kabim deh, aki dulu. Apa ya? Kalian baru masuk sipil, teknik sipil. Oke gini. Dengerin kata gue baik-baik guys. Kalian akan menjadi maba yang masuk ke jurusan teknik sipil. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ini jurusan belajar apa. Mungkin beberapa dari kalian cuma merasa keren teknik sipil bangunan. Karena gue dulu adalah bagian yang kedua. Gue nggak tahu teknik sipil apaan. Dan mungkin kalian masih eksploratif, masih pengen cari tahu. Jadi menurut gue jangan takut untuk ambil lompatan-lompatan di hidup kalian. Kalaupun teknik sipil misalnya nggak cocok, gagal, pindah nggak masalah, waktu masih banyak. Kayak menurut gue the only thing that yang membatasi diri kalian sendiri itu ya diri kalian sendiri gitu. Don't be afraid to take actions and don't be afraid to fail because we're still young and explore stuff lah. Itu sih. Oke, mantep banget ya pesan-pesannya. Oke, buat Kak Tasya. Kalau dari gue sendiri untuk maba-maba itu kan biasanya lagi semangat-semangatnya ya. Ya tetap semangat. Terus menurut gue salah satu yang bikin gue itu survive ya di sipil sampai ini udah semester 8 gitu. Jadi gue udah tahu nih pahit-pahitnya di sipil itu gimana. Sebenarnya sih kalian sama teman-teman tuh saling membantu aja sih. Jadi kayak saling merangkul gitu. Jangan, karena kalau misalnya menurut gue di sipil tuh
kalau emang beneran sendirian banget, itu tuh kurang bisa sih. Jadi lebih baik kayak kalian satu angkatan nih, kalau bisa ya bareng-bareng lah gitu untuk bisa nanti sampai akhir gitu. Karena susah banget guys kalau misalnya sendirian gitu. Tapi gue mau nambahin itu bagus banget presentasi itu, gue setuju banget. Connection itu bagus banget karena dulu gue juga mikir gitu soalnya Tas. Dulu gue mikir sendiri aja lah, gue akan kelarin sendiri, gue ambisin ntar kerja sendiri segala macam. Jujur aja guys, daftar kerja sendiri, wah itu geblek sih susahnya, semua mampus. Ini gue bukannya menakut-nakutkan, cuman it's a very good preparation for you guys to connect with people dari jurusan manapun, background manapun, karena nggak tahu nanti akhirnya siapa yang akan menjadi bantu kalian. Dan kemudian dan nggak pasti kita ke sipil gitu, kayak gue. Gue ini berbelok banget dari sipil nih sekarang. Dan so eksploratif dan jangan takut untuk connect, ngobrol sama orang. Itu bagus banget Tasya. Networking itu penting guys, mulai dari sedini mungkin. Pokoknya be friend everyone ya. Iya benar. Don't make enemies pokoknya. Betul. Oke. Mungkin itu aja sekian dari podcast ini ya. Ya. Sekian dari podcast ini. Tentunya informasi-informasi yang udah diberikan ya sangat informatif, khususnya bagi maba-maba baru yang pengen masuk di teknik sipil ya. Dan kita juga terima kasih banget buat Kak Abim sama Kak Tasya yang udah nyempetin waktu buat hadir di podcast kali ini. Dan kita juga terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat nonton podcast episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan stay tune di ICSC Binus. See you guys. Dadah. See you guys. Thank you buat Kakak Slab.